Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, dalam video ini kita akan membahas tentang expression of ability. Jadi topik kita hari ini expression of ability, atau kita akan belajar tentang kalimat yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Jadi kita akan belajar cara untuk menyatakan kalau kita mampu, kalau seseorang mampu, kalau sebuah benda mampu melakukan sesuatu, tidak mampu melakukan sesuatu, dan kita akan belajar juga bertanya sanggupkah atau mampukah seseorang melakukan sesuatu atau tidak, ya. Jadi pada akhir session kalian saya minta untuk bisa membuat kalimat yang menyatakan bahwa kita mampu atau seseorang mampu atau sebuah benda mampu melakukan sesuatu atau tidak, dan menanyakan kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Ya, baik. Dalam hal ini kita bisa menggunakan dua kata atau dua jenis kata yang kita gunakan untuk menyatakan kemampuan. Yang pertama, kita menggunakan kata can, ya. Kata can atau kata could ini atau ini maksudnya ini berubah karena bentuk waktu kejadian atau kejadian pada kalimat tersebut, ya. Jadi waktu dalam kalimat tersebut lampau atau pada saat ini. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan juga be able to. Jadi kita bisa menggunakan be able to. Be able to ini juga bisa dalam bentuk lampau maupun bentuk sekarang, ya. Baik, selanjutnya, nah ini yang pertama tadi kita menggunakan can. Kata can ini artinya mampu atau bisa. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang, sebuah benda dalam melakukan sesuatu di saat sekarang, or we can do it at the present time, ya. Jadi pada saat ini. We have an example, ya. Take a look at the example below. I give you an example. I can swim, ya. I can swim. Saya bisa berenang, ya. Perlu diingat bahwa penggunaan can ini tanpa tambahan kata to di belakangnya, dan can ini juga diikuti oleh verb 1 atau verb dasar, ya, tanpa kata to. Jadi salah misalnya kita menggunakan I can to swim, salah, ya. Jadi langsung I can swim. Juga tidak boleh verb 2 atau verb ing, misalnya I can swimming, itu juga salah. Jadi can diikuti oleh verb 1, verb dasar, ya. I can swim itu saya mampu berenang, berarti menunjukkan kemampuan atau ability, ya. It express an ability to do something. Saya bisa berenang. Kemudian untuk menunjukkan ketidakmampuan, kita menambahkan kata not setelah kata can, ya. I cannot or I can swim. I can swim ini berarti inability. It express inability to do something. Jadi bentuk kalimat negatif ini menyatakan ketidakmampuan, ya, seseorang dalam melakukan sesuatu. Oke, yang ketiga, contohnya ini adalah kalimat untuk menanyakan apakah seseorang mampu atau tidak, ya. Kita tinggal balik atau kita tinggal meletakkan can di depan kalimat, ya. Can you swim? Can you swim berarti dapatkah kamu berenang atau bisakah kamu
berenang ya. Jadi sederhana saja, tinggal kita meletakkan can di depan kalimat ya. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk kata could ya. Could sama dengan can, menyatakan kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu tetapi di masa lalu or at past time ya. I give you one example here. Saya berikan contoh satu kalimat di sini. His father could run fast last year. His father could run fast last year. Ayahnya mampu berlari cepat tahun lalu. Ini menyatakan ability atau kemampuan dalam melakukan sesuatu. Ya. Sama dengan can, could ini apabila kita gunakan untuk menyatakan ketidakmampuan, kita tinggal menambahkan kata not di belakang could ya. Sama juga dengan can, could diikuti oleh verb 1 tanpa tambahan apapun ya. Jadi tidak boleh his father could running, salah ya, atau could to run, salah juga. Oke, untuk menyatakan ketidakmampuan kita menambahkan kata not ya setelah kata can. Jadi kalimatnya menjadi his father could not, atau kita singkat couldn't run fast last year ya. Ayahnya tidak mampu berlari cepat di tahun yang lalu ya, atau di tahun kemarin. Nah, ini yang ketiga, ini untuk menanyakan apakah seseorang mampu melakukan sesuatu di masa lalu. Kita tinggal meletakkan kata could di depan kalimatnya. Could his father run fast last year? Bisakah atau dapatkah ayahnya berlari cepat tahun lalu atau tahun kemarin ya. Jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya di belakang kalimat atau di akhir kalimat. Ya, sudah paham ya? Baik. Nah, ini penggunaan to be tadi ya, atau yang kedua kita menggunakan be able to. Nah, sekarang kita menggunakan yang be able to untuk masa sekarang. Be able to itu artinya juga sama, mampu atau bisa atau juga dapat ya. Jadi be able to sama dengan can, tetapi bedanya be able to ini bentuknya adalah kata sifat ya. Be able to menyatakan bukan kata sifat, maaf ya. Jadi ada verbal, ada nominal sentence ya. Ini adalah nominal sentence. Nah, be able to ini kita gabungkan dengan kata kerja bentuk pertama juga di belakangnya. Contohnya, Adi is able to swim. Ya, ini menyatakan kemampuan. Adi is able to swim. Jadi ini berarti Adi mampu melakukan sesuatu. Ya, Adi mampu berenang atau Adi bisa berenang. Ya. Nah, untuk menyatakan ketidakmampuan menggunakan able to, tinggal kita menambahkan kata not. Ya, Adi is not able to swim. It means that Adi cannot swim ya, cannot swim ya. Bedanya kalau di can tadi tidak ada to-nya, tetapi kalau di able to ini kita menambahkan kata to ya, to swim ya, ada to-nya. Kemudian untuk menanyakan apakah mampu atau tidak menggunakan able to, tinggal kita letakkan to be di depannya ya. Is to be-nya tadi ya, is Adi able to swim ya, menyatakan menanyakan apakah Adi mampu melakukan sesuatu. Nah, ini contoh yang kedua, the second example of the use of able to ya. Anto and Tono are able to climb that building. Anto dan Tono mampu menaiki atau memanjat
bangunan itu. Ini menyatakan kemampuan atau ability. Anto, entono, are not. Nah, setelah to be untuk menyatakan ketidakmampuan kita menambahkan not. Nah, sama dengan yang slide yang baru saja kita lihat tadi untuk menanyakan ya. Jadi yang terakhir untuk menanyakan apakah mampu atau tidak, tinggal kita meletakkan to be di depan kalimat. Are Anto, Antono able to climb that building? Apakah Anto dan Tono mampu untuk memanjat gedung itu? Nah ini mungkin ada yang bertanya, penggunaan tadi menggunakan is, kenapa sekarang menggunakan are untuk contohnya? Nah ini penggunaan be. Ini ada ketentuannya. Penggunaan to be itu harus disesuaikan dengan subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, to be-nya am, ya. You, we, they itu to be-nya menggunakan are. She, he, it, Adi, ya, nama orang bisa, nama benda bisa, satu itu to be-nya adalah is, ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini dalam bentuk lampau. Ini sama dengan able to tadi, tapi dalam bentuk lampau, ya, was atau were. Jadi kalau dalam bentuk lampau adalah was atau were plus able to. Jadi is, am, are itu dalam bentuk sekarang, kalau was atau were dalam bentuk lampau, ya. Digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Jadi sama ya, cuma ini digunakan untuk waktu yang berbeda atau at past time, ya, past time. Misalnya kemarin, minggu yang lalu, tahun yang lalu, bulan yang lalu, dan lain sebagainya ya. Yesterday, last week, last year, and so on ya. Penggunaan was atau were itu juga disesuaikan dengan subjek kalimatnya, seperti tadi is, am, are tadi juga disesuaikan dengan subjeknya ya. Jadi masih ingat enggak yang penggunaan is, am, are? Is digunakan ketika subjeknya she, he, it, ya, nama orang satu. Kemudian am digunakan ketika subjeknya I, dan are ketika subjeknya apa? They, were, dan we, ya, bagus. Baik, nih keterangannya ya. Was itu kita gunakan ketika kita menjumpai subjek dalam kalimat, yakni apa saja? I, she, he, it, Adi, Ita. Adi dan Ita ini nama orang ya, satu ya. Ingat-ingat. My father misalnya ya, atau my mother. My son bisa, my friend satu ya. Sedangkan were kita gunakan ketika subjeknya adalah they, we, Ita, and Adi. Nah, nama orang ini dua ya. Kalau dua kita menggunakan were. My father and I ya, my father and my mother ya. Itu menggunakan were. Contoh kalimat ya, Adi was able to swim last year. Adi mampu berenang tahun lalu. Jadi tahun lalu mampu berenang, sedangkan sekarang tidak tahu masih mampu atau tidak, kita tidak tahu ya. Ini menyatakan kemampuan di masa lampau. Kemudian untuk menyatakan ketidakmampuan, kalimat kedua tinggal kita tambahkan kata not setelah was atau were atau setelah to be-nya. Adi wasn't ya. Wasn't ini dari kata was not. Adi wasn't able to swim last year ya. Adi tidak mampu berenang tahun lalu, entah tahun sekarang, entah saat sekarang bisa atau tetap tidak bisa. Nah, ini menyatakan menyatakan ketidakmampuan. Adi wasn't, Adi tidak bisa berenang tahun yang lalu ya, di masa lampau ya. Kemudian untuk menyatakan atau menanyakan
ya. Maksud saya menanyakan apakah seseorang mampu. Ini kita menggunakan kalimat tanya, tinggal meletakkan to be di depan kalimat. Was Adi able to swim last year? Ya, apakah Adi mampu berenang tahun lalu? Ya, baik, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, ini kita menggunakan subjek they. Karena subjek they, maka to be-nya kita menggunakan were, ya. Kita baca sama-sama, kamu tirukan. They were able to speak English. They were able to speak English. Mereka mampu berbicara bahasa Inggris, ya. Di saat yang lalu, entah kapan ini tidak disebutkan, tetapi dulu, ya, mereka mampu berbicara bahasa Inggris. Entah sekarang masih bisa atau lupa, di kalimat ini tidak jelas, ya. Pada saat sekarang kita tidak tahu mereka masih bisa atau tidak, tetapi dulu, nah maksudnya begitu ya. They were able to speak English. Kemudian untuk menyatakan ketidakmampuan di masa lalu, kita menggunakan kata not setelah to be-nya. They weren't atau they were not able to speak English. They weren't able to speak English, ya. Mereka tidak mampu berbicara bahasa Inggris dulu, ya, dulu. Tapi sekarang entah bisa atau tidak, ya. Masih tetap tidak bisa atau sekarang jadi bisa, ya. Oke, baik. Kemudian untuk menanyakan kemampuan atau tidak di masa lalu, kita meletakkan kata were di depan kalimat. Were they able to speak English, ya. Apakah mereka atau mampukah mereka berbicara bahasa Inggris dulu, ya. Jadi jawabannya nanti bisa yes they were atau no they were not. Baik, nanti silakan kalau ada yang ditanyakan silakan komen atau silakan jabri ke Pak Atok. Mungkin ada kesulitan dalam materi expression of ability ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan, dan saya minta kalian untuk mencoba untuk membuat kalimat ketidakmampuan ini entah menggunakan can, could, ya, atau be able to. Be able to itu bisa masa lampau atau masa sekarang yang menggunakan is, am, are, able to atau was, were able to, ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan kalian tanyakan kepada saya. Baik, itu saja dari Pak Atok. Thank you for your attention. If you don't understand or if you are not understand, if you don't understand the explanation, please feel free to ask me. I will answer your question as I could, ya. Sepanjang saya bisa, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Thank you everybody, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.